Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan nama kelompok Abdul Muhid, Lailatul Kamilia, Muhammad Syafi, Milatul Qutbiyah, dan saya sendiri Sukmawati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kalimat dan jenis kalimat. Apa kalimat itu? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran secara utuh. Kalimat adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat, dan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna. Intonasi final kalimat dalam bahasa tulis dilambangkan dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Di sini ada ciri-ciri kalimat. Yang pertama, pada bahasa lisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik, tanda tanya, serta tanda seru. Yang kedua, menggunakan urutan yang logis di setiap kata maupun kelompok kata yang dimana mendukung fungsi SPUK dan disusun ke dalam satuan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, kalimat aktif minimal terdiri dari subjek dan predikat. Yang keempat, mengandung satuan makna, ide, dan pesan yang jelas. Yang kelima, predikat transitif disertai dengan objek. Predikat intransitif bisa disertai dengan pelengkap. Selanjutnya, dalam paragraf yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih, kalimat tersebut disusun ke dalam satuan makna pikiran yang saling berkaitan, mengandung anggapan yang lengkap. Struktur kalimat. Struktur kalimat adalah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap, berupa subjek, predikat, objek, dan pelengkap, serta keterangan. Unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama disebut jabatan kata, dan kini disebut peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, serta keterangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Syafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan Sukma. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jabatan kata pada kalimat. Contoh, Mia sering menulis novel di ruang kerja. Mia bertindak sebagai subjek, yaitu potongan kata yang melakukan kegiatan, sehingga jabatan kata sering menulis. Dalam predikat adalah predikat pada kalimat di atas. Novel adalah objek, sedangkan di ruang kerja adalah keterangan, yaitu keterangan tempat. Kenapa novel tidak menjadi kalimat pelengkap? Ya, karena novel dapat menjadi subjek pada kalimat pasif, yaitu novel sering ditulis Mia di ruang kerja. Dan selanjutnya, ciri-ciri unsur kalimat. Subjek ataupun subjek. Di sini yang pertama, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa dan di mana, diikuti dengan kata itu. Yang ketiga, diawali dengan kata bahwa. Dan yang keempat, memiliki keterangan pewatlas yang, ya. Dan yang selanjutnya, tidak diawali dengan proposisi seperti dari, dalam, di, ke, kepada, dan pada, berupa nomina atau frasa nomina. Ya, selanjutnya predikat. Ya, predikat di sini menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Selanjutnya bisa berupa kata ialah atau adalah. Dan yang ketiga, ingkaran dapat berwujud kata tidak. Dan yang terakhir, bisa diikuti kata aspek atau modalitas. Untuk selanjutnya di sini objek, ya.
Objek yang pertama berada di belakang predikat, dan yang kedua dapat berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Selanjutnya tidak didahului dengan proposisi dan diawali dengan kata bahwa. Untuk yang selanjutnya pelengkap. Pelengkap di sini yang pertama berada di belakang kalimat dan yang kedua tidak didahului preposisi. Selanjutnya keterangan. Ya, di sini keterangan yang pertama bukan termasuk ke dalam unsur utama, tidak bersifat wajib. Dan yang kedua tidak terkait dengan posisi, mempunyai kebebasan tempat ya. Ya, di sini contohnya keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan sebab, tujuan, aposisi, tambahan dan keterangan pewatas. Selanjutnya jenis-jenis kalimat. Di sini jenis-jenis kalimat ada 4. Yang pertama, jenis kalimat berdasarkan bentuk. Yang berdasarkan bentuk di sini adalah kalimat tunggal. Yang kedua kalimat majmu'. Jenis kalimat berdasarkan isi. Yang pertama kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah dan kalimat seruan. Yang ketiga jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Contohnya yang pertama di sini kalimat langsung dan lengkap, kalimat tak langsung tidak lengkap. Yang terakhir jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Di sini yang pertama kalimat aktif dan yang kedua kalimat positif. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami dan untuk selanjutnya kami pasrahkan kepada saudari Milatul Qutbiyah. Terima kasih. Pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Yang pertama, kalimat dasar tipe SP, subjek, predikat. Kedua, kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek. Yang ketiga, subjek, predikat, pelengkap. Yang keempat, subjek, predikat, keterangan. Yang kelima, subjek, predikat, objek, pelengkap. Keenam, subjek, predikat, objek, keterangan. Selanjutnya, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Dan yang terakhir, subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Sifat kalimat. Yang pertama, bersifat periodik. Bila bagian yang terpenting atau gagasan yang mendapat penekanan ditempatkan pada akhir kalimat. Yang kedua, bersifat kendur. Bagian kalimat atau gagasan yang mendapat penekanan ditempatkan pada awal kalimat. Dan yang ketiga, bersifat berimbang. Kalimat yang mengandung dua bagian kalimat atau lebih yang kedudukannya sama tinggi atau sederajat. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama adalah klimaks. Klimaks adalah gaya bahasa yang mengandung urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya. Gaya bahasa klimaks disebut juga sebagai gradasi. Istilah ini dipakai sebagai istilah umum yang sebenarnya merujuk kepada tingkat atau gagasan tertinggi. Dan gaya bahasa yang kedua adalah anti-klimaks. Anti-klimaks adalah suatu gaya bahasa yang menjadi acuan yang gagasannya diurutkan dari terpenting berturut-turut ke gagasan yang kurang penting. Anti-klimaks sering kurang efektif karena gagasan yang penting ditempatkan di awal kalimat, sehingga pembaca tidak lagi memberi perhatian pada bagian-bagian berikutnya. Gaya bahasa yang ketiga adalah antitesis. Antitesis adalah sebuah gaya bahasa yang mengandung gagasan yang bertentangan dengan mempergunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Gaya ini timbul dari kalimat yang berimbang. Selanjutnya adalah gaya bahasa repitesi. Repitesi adalah perulangan bunyi, kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai.
Dalam bagian ini akan diberikan contoh kata, frasa, atau klausa.